Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. At-Taubah ayat 119, yang artinya adalah, wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkumpullah dengan orang-orang yang jujur. Dari ayat Al-Quran di atas bisa kita simpulkan bahwa jujur merupakan hal yang utama dalam kehidupan kita. Bahwa selain bertakwa kepada Allah, kita juga diperintahkan untuk jujur dan juga berkumpul dengan orang-orang yang jujur. Tentunya sebelum kita berkumpul dengan orang-orang yang jujur, kita juga harus memenuhi kriteria sebagai orang yang jujur. Jika kita ingin diterima dalam suatu komunitas, maka kita juga harus menjadi salah satu dari komunitas tersebut. Tidak mungkin jika kita adalah seorang pendusta, maka kita tidak akan diterima di komunitas orang-orang yang jujur, karena kita termasuk sebagai perusak. Kemudian, kalau jujur dalam bahasa Arab itu asal katanya dari kata as-sidqo, yaitu orang yang jujur. Kemudian apa dengan orang yang pembohong atau orang yang suka berdusta? Orang yang suka berdusta dalam bahasa Arab disebut sebagai al-kadzab atau al-kadzib, orang yang suka berbohong atau berdusta. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa bentuk-bentuk dari kejujuran atau sifat jujur. Yang pertama adalah jujur dalam niat atau jujur dalam kemauan. Segala sesuatu yang akan kita lakukan maka diawali dengan niat. Sebelum kita melakukan sesuatu, pastinya kita sudah memikirkan hal tersebut. Pikiran yang ada di hati kita atau yang ada di otak kita itu merupakan niat apa yang akan kita lakukan. Contohnya jujur dalam niat saat kita hendak melakukan sesuatu. Contohnya, kita hendak meminta uang kepada orang tua contohnya, untuk satu tujuan. Tapi di tengah jalan kita memikirkan bagaimana supaya uang yang kita minta itu akan diberikan lebih banyak untuk hal-hal yang lain. Tapi kita sebutkan dengan suatu hal yang kita karang atau kita manipulasi sehingga kita tidak melakukan kejujuran. Itu berarti kita tidak ada jujur dalam niat. Kemudian jujur dalam niat ada kaitannya lagi dengan bentuk yang kedua, yaitu jujur dalam perkataan atau as-sidqu al-lisan. Jujur dalam perkataan, as-sidqu al-lisan. Kalau sudah jujur dalam niat, maka harus kita implementasikan dalam jujur dalam perkataan. Nah, keduanya ini berkaitan. Ketika kita meniatkan sesuatu yang baik, maka kita katakan sesuai dengan niat kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu jujur ketika kita berjanji atau as-sidqu al-wa'di. Jujur ketika kita berjanji. Misalkan kita menjanjikan sesuatu kepada orang lain bahwa kita akan bertemu di sini jam segini gitu. Maka kita usahakan untuk menepati perkataan kita atau janji kita yang telah kita sebutkan. Itu yang disebut dengan jujur dalam janji. Kemudian yang selanjutnya adalah jujur dalam bermuamalah, as-sidqu al-muamalah, atau jujur dalam bergaul. Jujur dalam bergaul itu bagaimana? Ketika kita berkumpul dengan teman-teman, maka kita katakan hal-hal yang jujur. Kadang orang ketika berkumpul dengan orang lain atau berkumpul dengan kelompoknya supaya menarik perhatian dan terlihat menonjol, mereka mengatakan hal-hal yang dusta hanya untuk sekedar bisa diterima di komunitas tersebut. Itu merupakan salah satu contoh ketidakjujuran dalam bermuamalah atau berteman.
Kemudian yang selanjutnya adalah jujur dalam penampilan atau dalam kenyataan. Ketika kita ada di suatu tempat atau kita pergi ke suatu tempat, maka berpenampilan sesuai dengan apa yang kita miliki itu disebut dengan jujur. Tapi bukan berarti kalau kita tidak punya uang kita harus berpenampilan lusuh begitu ya. Itu bukan begitu konsepnya. Berpenampilan rapi sesuai dengan apa yang kita mampu. Bukan berpenampilan mewah sesuai apa yang kita inginkan, sehingga melampaui keinginan kita. Misalkan kita mau pergi ke pesta, agar terlihat kaya kita pakai perhiasan-perhiasan palsu agar kita terlihat kaya. Itu berarti kita tidak jujur dalam penampilan, atau kita membohongi diri sendiri bahwa kita berpenampilan melampaui apa yang kita bisa. Sederhana bukan berarti lusuh, atau kaya atau mewah tidak berarti gemerlap. Ketika kita berpakaian atau berpenampilan sepantasnya orang, rapi begitu, maka akan terlihat baik daripada orang yang terlihat gemerlap tapi terlihat norak karena dia berkesan berlebihan. Kemudian ada sebuah hadis yang juga menerangkan tentang kejujuran, yaitu bentuk dari kejujuran seorang muslim. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqon wa iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yukadzibu wa yataharral kadiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Yang artinya, hendaklah kamu bersikap jujur, karena kejujuran membawa kalian pada kebaikan. Dan kebaikan membawa kalian ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran, akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat yang bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan. Dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang selalu berbohong dan mencari-cari kebohongan, akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Muslim. Itu hadis yang menerangkan bahwa ketika kita menjadi orang yang baik, maka kebaikan akan membawa kita ke surga. Dan kita akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Tapi ketika kita suka berbohong, maka kita akan dicap juga sebagai pembohong. Itu tidak hanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga di mata sesama manusia. Ketika kita bersifat baik, bersikap jujur, maka kita akan dicap atau diingat oleh orang-orang sebagai orang yang jujur. Tapi ketika kita sering berbohong sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang bohong, mana yang benar, begini, ketika orang sering berkata dusta, maka dia tidak bisa membedakan perkataan keseharian itu adalah dusta atau tidak, sehingga dia tenggelam dalam kedustaannya. Karena ketika sekali dia berbohong, maka akan berbohong terus, maka dia akan diingat sebagai orang yang suka berbohong atau pendusta. Naudzubillah min dzalik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa termasuk dalam orang-orang yang jujur serta mengilhami sifat jujur dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Nun wal qalami wa ma yasturun. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.